فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن لكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwati sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena semata karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat siang hari ini kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat Jum'ah dengan berjamaah setelah khutbah singkat yang khatib akan sampaikan ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap umat Islam pasti mengharap dan berusaha untuk bisa meraih dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupannya. Mengapa demikian? Karena memang al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu adalah saat dimana kebaikan terus bertambah, terus berkembang. Para ulama kemudian memberikan batasan bahwa al-barakatu subutul khair al-lazimil munfi'i al-munfi'il muti al-mutma'in al-mutma'in, bahwa berkah itu adalah tetapnya kebaikan yang terus akan ada dalam kehidupan seraya memberikan manfaat dan ketenangan terhadap jiwa orang yang mendapatkannya. Oleh karena itu, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, berkah bukan hanya sekedar jumlah harta yang banyak, bukan hanya sekedar jabatan yang tinggi atau umur yang dipanjangkan. Namun berkah adalah semua kebaikan yang kita miliki bisa memberikan dan mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, apa ciri dari orang yang hidupnya disertai dan dilimpahi berkah? Ada 5 ciri yang bisa kita identifikasi dari kehidupan yang penuh berkah itu. Yang pertama, orang yang mendapatkan berkah berarti mereka hatinya akan terus senantiasa diberikan ketenangan, jauh dari gelisah, jauh dari cemas. Dia akan merasakan kehidupan begitu damai, begitu tenang. Yang kedua, orang yang diberkahi oleh Allah, dia akan dicukupkan rizkinya. Rizki yang cukup itu tidak bisa ditentukan atau tidak ditentukan karena banyaknya secara nominal, karena banyaknya jumlah, tetapi rizki yang didapatkan itu memberikan kecukupan atas kebutuhan yang dia harapkan dan kebutuhan yang dia hadapi. Yang ketiga, orang yang dilimpahi berkah adalah orang yang waktunya selalu berisi dengan hal-hal yang manfaat, tidak lewat sia-sia begitu saja. Apalagi kemudian
terisi dengan hal-hal yang buruk, perbuatan yang lagho, yang tidak ada nilai manfaat, bahkan kemudian terisi dengan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, orang yang diberkahi adalah mereka yang ketika dikaruniai keluarga, maka keluarga menjadi tempat di mana dia mendapatkan kehidupan yang sakinah, kehidupan yang mawaddah, dan kehidupan yang penuh dengan rahmat. Suami istri yang selalu terjaga hubungan yang baik, dan anak-anak yang salih serta salihah, yang taat kepada orang tua serta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Yang terakhir, orang-orang yang diberkahi dalam kehidupannya, maka saat dimana dipanjangkan umurnya, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya selalu diisi dengan kebaikan dan amal saleh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian betapa pentingnya berkah dalam kehidupan kita. Karena saat Allah Subhanahu wa taala berikan harta, maka harta akan bisa menjadi sumber kebahagiaan kepada kita, dan tidak sebaliknya bisa menjadi sumber kesengsaraan. Ketika kita diberikan amanah, orang diberikan jabatan dan kepercayaan, maka jabatan serta kepercayaan yang tinggi itu tidak menjerumuskan dan tidak menyebabkan dia menjadi terhina di mata orang lain, di mata masyarakat. Hal ini tidak sedikit betapa hari ini kita banyak melihat melalui media pejabat-pejabat, orang-orang yang selama ini diberi kepercayaan, dihormati, mereka dipuji, tetapi pada akhirnya mereka harus meringkuk di dalam penjara, dalam kerangkeng besi, dan menjadi orang yang dihinakan dan dilecehkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkahnya hanya kepada mereka, orang-orang yang beriman dan berusaha untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu mereka beriman dan senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah, maka kami akan buka pintu berkah, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun demikian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang sumber-sumber dan pintu-pintu yang bisa mendatangkan berkah bagi orang-orang yang beriman. Salah satunya melalui doa yang senantiasa dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, karuniakanlah berkah kepada umatku, kepada kaum muslimin, fi bukuriha, pada waktu bukrohnya, pada waktu bukroh mereka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa dalam satu kali putaran bumi, dalam satu hari satu malam ini, ada waktu-waktu yang disebutkan dalam istilah yang berbeda-beda. Salah satu di antara sebutan waktu adalah istilah bukroh. Waktu bukroh ini para ulama menjelaskan
adalah al-waktu baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Waktu yang ada mulai sejak dari terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, sampai terbitnya matahari. Inilah yang disebut dengan waktu bukroh. Ini yang senantiasa didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita dan bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka mendapatkan berkahnya. Namun yang sungguh sangat ironis, begitu banyaknya di antara kita umat Islam yang kurang bisa menggunakan waktu terbaik ini untuk bisa mendapatkan berkah dalam kehidupannya. Begitu banyak orang-orang yang waktu fajar setelah datang, bahkan sampai terbit matahari, mereka lebih memilih untuk tetap tidur, untuk tetap berada di kamar, untuk tetap berselimut. Yang ironis lagi, mereka menunda waktu sholat. Bahkan ketika dia sudah sholat subuh pun, kemudian dia gunakan hanya untuk tidur atau hanya sekedar melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Padahal jika kita gunakan dengan baik, kita manfaatkan, mungkin dengan zikir, mungkin dengan membaca Al-Quran, mungkin dengan melakukan kebaikan dan amal soleh. Bahkan sekalipun kemudian kita isi dengan memulai kegiatan ekonomi sebaiknya pada waktu-waktu yang penuh dengan berkah ini, maka itu pun akan lebih baik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, begitu sangat mulia, sangat indah, dan sangat baiknya waktu bukra ini. Bahkan tidak hanya umat Islam, yang mereka juga sudah bisa mengambil manfaatnya. Sehingga ada seorang penulis yang kemudian menulis satu buku dengan judul The Miracle of Morning, keajaiban di waktu pagi, dan ini diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan nama Mu'jizatus Sabah, yaitu mukjizat Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh, yakni setelah terbit fajar sampai dengan terbit matahari. Oleh karena itu, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, mari kita gunakan waktu yang baik, waktu yang indah ini untuk sebanyak-banyaknya meraih berkah Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali juga kita biasakan anak-anak kita untuk bisa memanfaatkan waktu ini memulai dalam kebaikan. Mengapa demikian? Karena banyak anak-anak yang waktu-waktu ini masih belum bangun. Sehingga Menteri Pendidikan saat ini, yaitu Profesor Mukdali, beliau membuat satu program tentang generasi kuat atau generasi yang terbaik adalah mereka yang mengawali pagi atau bangun pagi untuk melakukan satu kebaikan. Mengapa demikian? Beliau mensifati banyak sekali generasi sekarang ini yang beliau gambarkan dengan istilah generasi muda nekturnal, yaitu mereka yang kebiasa begadang di malam hari, melek di malam hari, tapi kemudian ketika pagi sampai siang mereka justru gunakan untuk tidur. Ini sumber dari jauhnya kehidupan kita di dalam kita menempuh perjalanan hidup di dunia ini, jauh dari berkah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa meraih berkah dalam kehidupan kita, yang bukan hanya akan bisa kita rasakan di dunia ini, tapi sampai kita kelak nanti meninggalkan dunia ini
di alam kubur, bahkan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu ana al-laili tarafan nahari wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.